Ingat Nona, kamu yang lagi nonton video ini, jangan pernah jatuh cinta pada pria yang sudah beristri. Saya ulang ya, jangan pernah. Sebaik apapun dia, setulus apapun chatnya, seperhatian apapun dia ke kamu, jika dia sudah beristri, jauhi dia. Jauhi dia sejauh-jauhnya. Bukan karena kamu nggak pantas ya, tapi karena dia bukan buat kamu. Saya tahu kamu mikir, tapi dia beda. Tapi dia bilang rumah tangganya nggak bahagia. Tapi dia janji bakal milih aku. Dengarkan video ini sampai habis. Dia bisa beri perhatian tapi bukan kepastian, ya kan? Dia bisa kirim kabar tiap jam tapi nggak bisa kasih nama kamu di kartu keluarga loh. Dia bisa bilang sayang tapi nggak bisa bilang itu di depan istrinya. Dia berjanji bertahan, katanya, bertahan sama kamu katanya, namun tak berani memilihmu. Nggak berani cerai, nggak berani jujur, nggak berani tanggung jawab, dan beraninya cuma ngasih harapan palsu ke kamu jam 12 malam. Jadi jangan pernah ambil resiko mencintai pria orang lain. Resikonya apa? Resikonya kamu nangis sendirian pas lebaran. Resikonya kamu sembunyi-sembunyi pas dia jalan sama keluarga. Resikonya kamu jadi cadangan yang nggak pernah naik jadi utama. Ingat ya, saya nggak ngelarang kamu jatuh cinta. Cinta itu nggak salah. Yang salah itu kamu jatuh cinta di tempat yang udah ada pemiliknya. Kamu itu ibarat nanam bunga di pot orang loh. Disiram tiap hari, tapi pas mekar yang metik istri sahnya. Dan ingat ya satu hal lagi. Menyakiti wanita lain balasannya pasti ada. Hari ini kamu ketawa di atas luka istrinya ya. Besok bisa aja kamu nangis karena dilukain sama perempuan lain juga. Dunia ini muter Nona, karma itu nggak tidur. Saya sebagai laki-laki ya, saya kasih tahu rahasia. Laki-laki yang beneran cinta sama kamu itu, dia nggak akan bikin kamu jadi yang kedua. Dia nggak akan suruh kamu nunggu. Dia nggak akan suruh kamu ngerti keadaan. Dia akan datang ke rumah kamu apalagi bawa keluarga minta kamu baik-baik. Kalau dia nggak lakuin itu artinya kamu cuma pelarian saja. Kamu cuma tempat dia ngeluh, kamu cuma tempat dia nyaman sebentar saja. Setelah nyaman dia pulang ke istri sahnya, ke anaknya. Lah kamu pulang ke kesepian. Jadi ingat ya, jika dia sudah beristri, jauhi dia. Sebaik apapun dia bisa beri perhatian, tapi bukan kepastian. Dia berjanji bertahan, namun tak berani memilihmu. Ingat ya, jangan ambil risiko mencintai pria orang lain. Sekarang ya saya mau tanya ke kamu nih. Kalau kamu setuju Nona, harus jaga hati. Kamu yang lagi dekat sama laki orang, selamatin dia Nona. Biar dia nggak sakit. Biar dia nggak nyakitin wanita lain. Ingat ya Nona, jangan pernah jatuh cinta pada pria yang sudah beristri. Menyakiti wanita lain balasannya pasti ada. Ingat. Lebih baik punya suami berpenghasilan 100.000 tapi dikasih dan dipercayakan semua samamu, daripada punya suami yang penghasilannya 1 juta tapi hanya dikasih 100.000 samamu. Ini bukan tentang nominal ya, tapi tentang pengorbanan dan kepercayaan. Kalau masalah mengelola penghasilan dan keuanganmu saja kau tidak bisa percayakan kepada istrimu, lantas apa tujuanmu untuk menikah? Apa gunanya kau bersama dengan istrimu? Hanya mau menambah dosa? Okelah, kalau kau mau pelit sama istrimu, silakan. Mau berbohong kau sama istrimu, silakan. Mau perhitungan kau sama istrimu, takut kau memberikan uangmu kepada istrimu, takut kau habis uangmu kalau kau kasih sepenuhnya sama istrimu, silakan. Suka-sukamu, silakan. Tapi ingat ya, jika besok, lusa, atau suatu waktu rezekimu terhambat, kesehatanmu terganggu, urusan dan pekerjaanmu dipersulit, sepertinya kau merasa ada saja hambatan, ada saja masalah, jangan heran kau, jangan bertanya-tanya hatimu, kenapa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Mengapa jadi seperti ini? Jangan sekali-sekali engkau bertanya seperti itu di hatimu. Ingat, semua yang kau terima itu adalah upah dari tindakanmu, dari sikapmu, dari ketidakadilanmu, dan dari kezolimanmu kepada istrimu. Pentingnya kau mengasihi, menyayangi, dan menghormati istrimu itu. Ingat, kalau kau ingin rezekimu lancar, maka bahagiakan dulu orang yang disuruh oleh Tuhanmu untuk kau hormati, supaya doa-doamu tidak terhalang karena kezolimanmu. Paham? Maka nggak heran kita di luaran sana, banyak laki-laki semakin pelit, semakin disimpan-simpannya uangnya ini, tapi ya gitu-gitu saja. Pundi-pundi berlubang, ada saja pengeluaran yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana saja untuk jalan keluar uang ini supaya uang itu habis. Karena apa? Karena itu tadi, ada hak anak, ada hak istri yang disimpannya untuk dirinya sendiri. Kalau sudah dinasehati istrimu kau, dengar, bukan suatu kebetulan, bukan asal omong yang keluar dari mulutnya. Jangan sampai dia mengadukanmu kepada Tuhannya, berabe nanti urusannya. Apabila keuangan suamimu sedang sulit, maka bersabarlah dan kuatkan dirimu untuk menerima kondisi itu.
Jadilah istri yang qanaah menerima kehidupan yang ada. Jangan sampai kamu mencela suamimu. Sesungguhnya qanaah adalah kekayaan yang hakiki. Uruslah suamimu dengan baik. Bersyukurlah kepada Allah. Niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepadamu. Ketika semuanya mulai berubah, jangan biarkan hatimu gentar. Setiap perubahan memang datang tanpa permisi. Kadang membawa kehilangan, kadang menghadirkan kesepian. Tapi percayalah, di balik setiap hal yang pergi, selalu ada sesuatu yang lebih baik sedang menunggu untuk datang. Hidup tidak akan pernah berhenti berputar. Hari ini kau mungkin terjatuh, kecewa, bahkan merasa dunia tak lagi berpihak. Namun justru di saat itulah Tuhan sedang mengajarkan arti kuat yang sebenarnya. Bukan kuat karena tak pernah menangis, tapi kuat karena tetap bertahan meski dunia seolah runtuh. Jangan takut pada perubahan, karena di sanalah letak keajaiban hidup bekerja. Dari perpisahan kau belajar ikhlas, dari luka kau belajar dewasa, dan dari kejatuhan kau belajar bangkit. Ingatlah, bunga tidak tumbuh di tanah yang kering. Ia tumbuh karena pernah diguyur hujan. Begitu pula dirimu akan mekar setelah badai kehidupan berlalu. 5 macam paling sedih dalam rumah tangga. Pertama, punya suami, tapi rasanya hidup sendiri. Kedua, serumah tiap hari, tapi komunikasi kayak orang asing. Ketiga, di depan mata, tapi sibuk HP atau tidur seolah dunia cuma miliknya. Keempat, istri sakit atau capek, tapi dia cuek seakan bukan tanggung jawabnya. Kelima, keluar seenaknya, pulang sesukanya, tidak memberitahu istrinya.